Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 92 dislokasi parah. Apakah ini Profesor Ho di Sekolah Tinggi Pengobatan Cina Tradisional Anda? Tidak ada yang lebih muda. Ani mengerutkan kening, bingung. Tidak, saya jamin, sekolah pengobatan Tiongkok kami hanya Profesor He Zihui. Tang Zongrui sedikit tidak jelas, jadi sekolah mereka hanya Profesor He. Dia Zihui. Wajah Ani merosot, dan dia berkata dengan dingin, maaf, saya mencari Tuan He Jiarong. Direktur Rumah Sakit Rakyat Qinghai mengatakan bahwa dia bekerja dengan Anda, jadi saya datang ke sini. Apa? Wajah Tang Zongrui berubah tiba-tiba, dan dia tidak pernah berpikir bahwa He Jiarong yang Ani cari. Mungkinkah He Jiarong yang dia tolak kemarin? Pikirkan cara Li Haoming memujinya, seharusnya begitu. Dalam sekejap, usus penyesalan Tang Zongrui akan membiru, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Aku ingin bertemu Tuan He Jiarong He, tolong minta dia mengajariku sekarang. Kata Ani dengan suara yang sangat tidak senang. Oke, tidak masalah. Pak, dia datang ke sekolah kemarin. Jika tidak ada yang harus dilakukan hari ini, saya akan meneleponnya. Tunggu. Tang Zongrui berkata dengan deras, dan buru-buru mengedipkan mata dengan wakil kepala sekolah, dan berkata, pertama, bawa beberapa VIP ke ruang resepsi dan cicipi minuman khusus Qinghai kami. Wakil kepala sekolah mengangguk dengan cepat, dan menyapa Ani dan yang lainnya ke ruang tamu. Aku bisa menunggu, tapi waktuku sangat berharga, dan aku bisa menunggumu paling lama 1 jam. Sebelum pergi, Ani mengucapkan sepatah kata dengan arogan. Pahami, mengerti. Tang Zongrui buru-buru mengangguk dan membungkuk. Dia menghela nafas lega setelah Ani pergi. Dia mengeluarkan buku alamatnya dan ingin menelepon ponsel Li Haoming, tapi dia merasa itu salah. Dia segera menelepon sekretaris sekolah pengobatan China untuk mengantar dan menemaninya ke Sengtang secara langsung. Sekretaris sekolah pengobatan tradisional Cina mengemudikan mobil dengan cepat di sepanjang jalan, dan lampu lalu lintas di persimpangan tertentu diabaikan, menyebabkan omelan di belakangnya. Saat ini, ada antrean panjang di depan pintu Hui Sengtang, semua pasien yang datang menemui dokter. Tuan Ho. Ketika Tang Zongrui keluar dari mobil, dia bergegas ke rumah sakit. Lin Yu sedang memeriksa denyut nadi pasien saat ini, tetapi dia diganggu oleh panggilannya, mengerutkan kening agak tidak senang. Pergilah, apa kau tidak melihat suami kita menemui seseorang? Aku ingin mengantri ke dokter. Li Zenseng bergegas dan mendorong Tang Zongrui terhuyung-huyung, hampir duduk di tanah. Warna kulit Tang Zongrui berubah, tidak berani menyerang, dan buru-buru berkata, saudaraku, saya tidak ke sini untuk menemui dokter. Saya harus mencari Tuan He secepatnya. Saya sangat cemas. Tidak peduli seberapa mendesak masalahnya, kami harus menunggu suami kami menyelesaikan perawatannya. Li Zenseng berkata tidak senang. Artinya, apakah ada jenis moralitas? Apa kau tidak melihat kami mengantri di sini? Apa pria botak ini mau ikut antrean? Keluar. Orang yang memakainya terlihat seperti anjing, tanpa kualitas sama sekali. Para pasien yang mengantre juga sedikit tidak senang, dan mereka semua menentang dia. Tang Zongrui, seorang kepala universitas kedokteran yang bermartabat, tidak pernah menerima penghinaan seperti itu. Kulitnya memerah dan dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak berani, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Setelah melihat pasien di depannya, Lin Yu memberi isyarat agar semua orang aman, lalu menoleh ke Tang Zongrui dan bertanya, Presiden Tang, saya ingin tahu apakah Anda datang ke klinik kecil saya. Tang Zongrui melihat bahwa Lin Yu akhirnya bersedia menjaganya.
Dia tampak bahagia dan bergegas dan berkata dengan hormat, "Tuan He, saya datang ke sini dengan tulus untuk mengundang Anda ke sekolah kami sebagai guru tamu." Oh, Lin Yu mengangkat alisnya, "Tetapi ketika saya pergi kemarin, bukankah Anda mengatakan bahwa staf terlalu ramai?" "Ya, itu terlalu ramai, tapi Tuan He, Anda berbeda dari yang lain. Bahkan jika ramai, saya harus mengatur waktu untuk Anda," kata Tang Zongrui dengan senyum di wajahnya, dan hatinya sedih. "Itu benar-benar memalukan, Presiden Tang. Setelah Anda menolak saya kemarin, Presiden Dong dari Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai datang dan mempekerjakan saya sebagai guru tamu di sekolah mereka. Saya sudah setuju. Silakan kembali." Lin Yu dia mengangguk sedikit, lalu mengabaikannya dan terus menatap pasien. "Tuan Ho, bisakah Anda bekerja di dua sekolah pada saat yang sama? Saya akan memberi Anda perlakuan untuk sebuah sekolah formal." Tang Xianzu sedang terburu-buru. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zhensheng mendorongnya keluar dan berkata dengan dingin, "Oke, suami kita masih sibuk menemui dokter, ayo pergi. Kamu tidak melakukan apa-apa." Sekretaris yang datang bersamanya buru-buru memegang Tang Zongrui dan bergumam dengan wajah tidak senang. "Ada apa dengan tangan dan kakiku?" Li Zhensheng melangkah maju, meremas jari-jarinya dan berderit dengan nada memaksa. Brutal. Ekspresi sekretaris berubah ketakutan, dan buru-buru membawa sekretaris itu ke samping. Pada saat itu, dua mobil Lincoln yang telah menuju Universitas Ilmu Kedokteran melaju dengan lambat. Setelah mobil tersebut berhenti, Ani dan yang lainnya turun dari mobil. "Nona N, mengapa kamu di sini?" "Saya bertanya kepada Tuan He." Tang Zongrui buru-buru berlari dan berkata ketika dia sedang terburu-buru. "Kepala sekolah Tang, tidak perlu, saya telah bertanya, Tuan He sama sekali tidak bekerja di sekolah Anda. Dia dipekerjakan oleh Universitas Pengobatan Cina Qinghai, jadi saya tidak akan merepotkan Anda." Ani meliriknya, mengabaikannya, dan langsung menuju pergi ke Hui Seng Tang. "Ketua Ani, profesor lain di sekolah kita juga sangat bagus." Hati Tang Zongrui tiba-tiba sakit, dan kemuliaan yang baik dirampok oleh Universitas Pengobatan Tiongkok. Dia sangat tidak mau menyerah. Saat berbicara, dia ingin maju mengejar Ani, tetapi tanpa basa-basi dihalangi oleh dua pengawal jas hitam yang kuat turun. "Hui Seng Tang, sungguh nada yang besar." Ani melepas kacamata hitamnya dan melihat ke plakat emas hitam yang tergantung di atas pintu masuk ruang medis, agak tidak yakin. Dia telah tinggal di Tiongkok selama beberapa waktu dan telah melakukan penelitian mendalam tentang budaya Tiongkok, sehingga dia secara alami dapat memahami arti dari plakat tersebut. Untuk kemunculan sekelompok orang asing yang tiba-tiba, para pasien penasaran. Bahkan orang asing datang menemui Tuan He. Tuan He benar-benar luar biasa. Tentu saja, Tuan dia adalah seorang dokter jenius, dan suatu hari dia akan terkenal di seluruh dunia. Orang asing ini tinggi dan kuat, dan kerangkanya besar. Bukan hanya kerangkanya yang besar. Kurasa di mana-mana juga besar. Lihat Yanma pirang besar itu, yang benar-benar seksi. Ani mengerutkan kening ketika dia mendengarnya, dan memelototi dua pemuda sembrono di dekatnya. Kedua pemuda itu tercengang oleh matanya, tetapi dia tidak menyangka Yang Ma Agung ini bisa mengerti bahasa Mandarin. "Halo, Tuan Ho, saya Wakil Presiden American Medical Association, dan nama saya Ani." Melihat Lin Yu meliriknya dan tidak berbicara, Ani mengerutkan kening dan memperkenalkan dirinya agak tidak senang. Siapapun yang mengetahui profesi medis mengetahui status Asosiasi Medis AS dalam profesi medis. Saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia yang meremas kepala mereka dan ingin terlibat dengannya, wakil presiden yang menggabungkan kecantikan dan kebijaksanaan. Tetapi setelah mendengar laporan dirinya, Lin Yu masih tidak menanggapi, dengan wajah tenang, tetapi berkata dengan agresif, "Saudara Li, beri mereka tempat duduk." Li Zhensheng buru-buru mengangguk setuju,
dan mengeluarkan beberapa bangku plastik dari rumah dan meletakkannya di tanah, berkata, "Tunggu sebentar, suami kita akan pergi ke dokter." Wajah Ani merosot ketika melihat bangku plastik semacam ini tersebar di lantai, dan dia sangat tidak bahagia. Kapan dia pernah duduk di bangku yang malang? "Terima kasih telah mencarikan beberapa kursi untuk kami, tolong," kata Ani, menahan amarahnya. Menurutnya, Lin Yu benar-benar tidak menghormati dia. "Maaf, kami tidak punya kursi di sini, hanya ini." Li Zhensheng menggaruk kepalanya dan berkata, "Lupakan," kata Ani dingin, "Tuan He, lingkungan Anda di sini terlalu kasar, ayo kita pergi ke kafe di sebelah kita dan duduk bersama." Apa yang dia katakan terdengar seperti undangan, tetapi dia memberi perintah. Jika dia pindah ke orang lain dalam profesi medis, dia akan sangat bersemangat dengan kata-katanya. Tapi wajah Lin Yu tidak melambai. Setelah melihat pasien di depannya, dengan sopan dia berkata kepada Nona N, "Saya punya pasien di sini. Jika Anda sedang terburu-buru, harap tunggu di sini, atau Anda akan datang lagi nanti." "Baris. Kamu." Wajah Ani memerah dan dia sangat marah. He Jiarong ini benar-benar tidak tahu malu. "Tuan He, Anda menempatkan diri Anda terlalu tinggi." "Ya, apakah Anda tahu siapa Presiden N kita? Berapa banyak orang yang bermimpi ingin minum kopi bersama Miss N, tahukah Anda?" 4 pria dan 1 wanita lainnya juga sangat tidak bahagia. Mereka juga anggota asosiasi medis, tidak ada yang berani menganggap mereka begitu serius. "Dokter He, tolong, Dokter He." Pada saat ini, suara panik tiba-tiba terdengar dari luar, dan melihat seorang pria berusia 30-an yang mengendarai sepeda listrik mencicit di pintu masuk rumah sakit. Dan di kursi belakang mobil listriknya ada seorang pria berkepala datar seumuran, dengan tangan kirinya memegang erat lengan kanannya, wajahnya memerah, berkeringat, dan nyeri, tetapi tidak ada luka atau darah di tubuhnya. Namun, ekspresinya yang menyakitkan tidak bisa menipu siapapun, dan orang-orang di sekitarnya buru-buru minggir dan mengisyaratkan dia untuk pergi dulu ke dokter. Pria berkepala datar itu keluar dari mobil dengan hati-hati dan berkata kesakitan, "Tuan He, lenganku terkilir, tolong hubungkan." "Saya datang." Sebelum Lin Yu dapat berbicara, orang asing di belakang Ani mengambil inisiatif untuk berdiri. Namanya Bainum, seorang dokter ortopedi. Melihat sikap sombong Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi ingin menunjukkan tangannya di depan dia dan semua orang. Di antara kelompok ahli ortopedi yang sama, ia membutuhkan waktu paling singkat untuk menangani dislokasi. Selama dislokasi tidak terlalu serius, ia dapat membantu pasien memulihkan posisi tulang dengan sangat cepat dan akurat. Kamu baik-baik saja?" Pria yang mengendarai sepeda listrik itu meliriknya, dan dia tidak bisa mempercayainya. "Tunjukkan kredensial saya." Bainum memberikan surat kepercayaannya kepada pria yang mengendarai sepeda listrik. Pria yang mengendarai sepeda listrik itu melihat Lin Yu dan tidak menghentikannya, jadi dia menjauh. Bainum berjalan ke arah pria berkepala datar itu dan mengulurkan tangan serta menyentuh bahu kanannya. Pria itu langsung berteriak kesakitan. Untuk mengalahkan, Bainum menyentuh bahunya, lalu wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia bertanya dengan heran, "Bagaimana bisa kamu terkilir begitu parah? Apakah itu dipukuli?" "Benar." Begitu pria yang mengendarai sepeda listrik itu mendengar perkataan Bainum, sepertinya orang asing itu benar-benar punya dua hal. Dia buru-buru berkata, "Temanku juga orang asing, karena mereka tidak sengaja menabrak mereka saat berjalan, jadi mereka dimarahi." Teman saya menjawab beberapa kata, dan mereka menarik lengannya dan terkilir. Dia dalam kondisi yang sangat serius dan harus segera dikirim ke rumah sakit. Koreksi manual saja tidak cukup. Saya menduga operasi laser mungkin diperlukan untuk pengurangan itu. Bainum tampak muram, ia pernah menemui banyak pasien dengan dislokasi yang parah sebelumnya, namun biasanya mereka adalah atlet tempur profesional.
Ini pertama kalinya orang biasa menemui dislokasi yang begitu serius. Kenapa kamu masih terpana? Kirim ke rumah sakit. Situasi spesifik hanya bisa didiagnosis setelah syuting. Bainum melihat pria yang mengendarai sepeda listrik itu tertegun dan mendesak dengan penuh semangat. Oh, bagus. Pria yang mengendarai sepeda listrik itu bereaksi dan bergegas pergi bersepeda. Jangan terlalu merepotkan, saya hanya akan mendorongnya. Lin Yu tiba-tiba berkata pada saat ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.